semuanya, selamat datang di video aku. Kenalin, mungkin yang baru pertama kali nonton video aku Sandy. Saat ini aku akan sharing tentang pengalaman hamil pertama kali, gitu. Jadi untuk sekarang aku akan cerita tentang pengalaman hamil. Gimana sih pertama kali tahu waktu aku hamil, sama karena sekarang aku udah di week 28 atau udah masuk di trimester 3. Jadi sekarang aku akan cerita tentang apa aja sih yang aku alami selama di trimester 1, 2, dan nanti mungkin 3 akan menyusul gitu. Oke, jadi pertama aku mau cerita dulu. Jadi aku nikah di April 2020. Dan di situ sih aku sama suami rencananya belum pengen punya anak dulu tuh di tahun ini, karena kan lagi corona juga. Terus kita mikirnya nanti nggak aman lah segala macem, waktu mungkin check up ke dokter dan lain-lain. Cuman memang kita cuman pakai KB alami aja, jadi cuman dari kalender kesuburan aja. Di situ aku pakai aplikasi namanya Flow kalau nggak salah, nanti aku akan tempel di atas, di kanan, di kiri. Nah jadi kebetulan siklus menstruasi aku itu rutin. Jadi sebenarnya tanpa pakai aplikasi pun mungkin bisa tahu ya caranya, cuman saat itu aku belum terlalu paham, jadi aku pakai aplikasi aja. Nah selama dari awal menikah kita pakai metode itu tuh sih aman-aman aja, sampai suatu saat kita memang melakukan hubungan waktu aku masa subur gitu. Dan itu sekitar di masa suburnya 2-3 hari itu ada aktivitasnya. Jadi kayak ya cukup rutin kan, karena awal-awal nikah juga. Terus abis itu nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang udah pernah hamil di sini tuh kayak pernah mengalami juga sensitifnya seorang perempuan waktu dia tahu mungkin ada yang beda nih dari tubuhnya. Jadi di sekitar bulan apa ya, aku sambil nyontek di buku aku. Jadi di sini ada riwayat-riwayatnya. Oke, aku periksa September. Oh, berarti mungkin sekitar Agustus itu aku mulai ngerasa kayak, jadi waktu aku menstruasi misalnya seminggu sebelumnya itu pasti ada gejala-gejala kayak gak enak badan, meriang, terus mulai keputihan. Nah di situ tuh aku ngerasa kayak ini udah seminggu kok gue belum keputihan ya, atau belum meriang, enak badan. Biasanya sih pegelino gitu, cuman aku emang jarang sakit perut, kram perut yang orang teman-teman lainnya mungkin ngerasain ya. Kram menstruasi aku hampir nggak pernah. Jadi biasanya lebih kepada badan gak enak aja, kayak mau sakit gitu, meriang. Nah di seminggu itu aku nggak ada tanda-tanda sama sekali. Terus aku mikir apa jangan-jangan waktu kemarin ya kan setiap, jadi aku cukup rutin juga kalau abis berhubungan aku langsung cek tuh, di situ udah ada tandanya lah untuk ngecek kapan kita melakukan hubungan itu. Jadi aku lihat, oh apa jangan-jangan gue hamil ya, tapi kayak masih enggak kali, emang mundur. Cuman di hati tuh ngerasanya kayak iya nih kayaknya gitu kan. Akhirnya waktu itu aku ingat banget, mestinya aku dapet di tanggal berapa aku lupa, cuman di hari Rabu itu mestinya harusnya aku dapat tuh hari itu. Cuman sampai hari Senin Selasa tuh kayak nggak ada tanda-tanda mau dapat head gitu, jadi kayak biasa aja. Terus akhirnya aku bilang pengen beli tuh test pack kan. Jadi habis aku beli test pack itu, aku Kamisnya nyobain, dan pagi-pagi sih itu rasanya sih kayak deg-degan, yang aku semalam tuh sampai nggak bisa tidur. Padahal mah santai aja ya, orang udah nikah juga gitu maksudnya. Jadi kayak beneran nih, masa gue hamil beneran sih gitu kan. Terus akhirnya di Kamis pagi itu aku bangun kan, kalau test pack itu aku baca-baca ceknya itu baiknya pagi hari, urin di pagi pertama kali yang muncul di pagi hari. Jadi begitu pagi aku bangun jam 5 mungkin itu aku tes kan. Di situ aku kayak abis aku cobain, aku taruh di kayak
deket kamar mandi gitu. Aku cuman semuncul kan kayak garisnya satu gitu. Terus habis itu aku udah merem aja nih, kayak ngeri muncul nggak ya garis keduanya. Terus waktu aku intip, beneran nih. Akhirnya kayak wow, gue beneran hamil. Dan di situ bener-bener yang di luar ekspektasi. Jadi mungkin pertama setelah nikah itu kita harus bener-bener tahu nih siklus kita kayak gimana, karena ternyata ada beberapa orang yang cukup sensitif juga. Maksudnya dengan metode masa subur itu bisa gitu kita cek. Dan memang aku sama suami belum pernah cek ke dokter terkait kesuburan dan lain-lain. Emang pengen rencananya cek, cuman di tahun depan lah, 2021 gitu. Jadi emang belum pengen cek juga gitu. Jadi ternyata alhamdulillah dikasih. Dan di situ nggak kayak yang di film-film gitu sih, atau yang kayak artis-artis gimana yang wah heboh. Tapi kita kayak justru bingung, ini beneran nih 2 garis tuh hamil ya gitu. Jadi kayak bingung sih. Respon pertamanya tuh lebih kayak saling lihat dan senang, cuman kayak bingung aja, nggak kayak yang heboh oh ya ampun yang gitu, nggak yang kayak gitu. Jadi gitu deh, jadi lebih kepada bingung beneran nih gitu doang. Terus habis itu aku sengaja 2 minggu setelahnya baru check up ke dokter. Nah, untuk check up pertama, jadi berat aku sebelum hamil itu biasanya sekitar 49 sampai 50 lah. Atau paling berat itu 51 kilo. Terus waktu cek tunggu bentar, agak aus, aku minum dulu. Oke, aku udah kembali. Jadi kalau udah masuk trimester 3 tuh emang agak ngap gitu. Kalau kita banyak ngomong dan cenderung mual, kayak ngap gitu deh, nggak enak. Jadi mungkin di video ini aku akan agak terengah-engah kalau ngomong. Ini baru ngomong 7 menit, mungkin 6 menit, cuman udah capek rasanya. Nah, jadi aku lanjut cerita. Pertama kali periksa itu ini aku punya bukunya. Mungkin dari setiap rumah sakit akan beda ya, atau mungkin ada juga buku yang dari puskesmas itu juga ada untuk nyatet perkembangan ibu hamil. Nah, kalau di aku tuh kayak gini bentuknya, kelihatan gak sih? Nah, jadi ada tanggal, berat badan, tensi, usia kehamilan, terus labnya, sama ada keluhan di sini kayak tanda tangan atau cap dokternya. Jadi aku akan ingat-ingat dari sini aja. Aku cek tanggal 25 September. Dan situ usia kehamilan aku 5 minggu dihitung dari HPHT. Dan ini aku pertama kali tahu tentang HPHT pun juga ya waktu hamil gitu. Mungkin teman-teman yang lagi promil atau mau nikah boleh cek dulu hal-hal kayak gitu. HPHT itu hari pertama haid terakhir gitu deh. Jadi aku haid terakhir yang di bulan apa tuh berarti Agustus ya, itu tanggal 18. Jadi sebelumnya aku kira ngitungnya itu dari hari terakhir di haid terakhir. Ternyata yang dihitung tuh dari hari pertamanya gitu deh. Jadi setelah dihitung itu usia kehamilan aku 5 minggu. Nah, waktu di USG nanti aku akan cantumin fotonya kayak gimana waktu 5 minggu. Cuma di sini ada. Nah, ini yang di sini ya, biar kelihatan. Ini kayak cuman bulat doang gitu. Nah, ini kalau dari USG jauhnya cuman kantung aja yang kelihatan. Jadi kata dokter aku di 5 minggu itu ada yang udah kelihatan, sama ada yang mungkin baru kelihatan kantungnya aja. Dan hal yang penting untuk kita ketahui itu, jadi test pack itu lebih sensitif daripada USG. Itu kalau penjelasan dokter aku. Jadi mungkin di test packnya kita hamil nih, cuman mungkin di USG-nya itu belum kelihatan.
karena dia nggak begitu sensitif, mungkin karena kantungnya masih kecil atau belum terlihat. Jadi teman-teman kalau misalnya mau cek hamil atau enggak itu lebih percaya dulu sama test packnya. Mungkin udah nyoba 2-3 kali positif, kemungkinan besar tuh hamil gitu. Nah jadi waktu dia 5 minggu itu belum kelihatan janinnya, cuman udah kelihatan kantongnya cukup kecil kayak tadi aku bilang, sekitar 7 cm doang. Jadi bukan 0,96 cm, jadi kayak 1 cm gak nyampe, kecil banget. Berapa tuh kecil. Jadi, tapi di situ udah dinyatakan selamat ya ibu hamil gitu. Di situ aku cukup seneng, dan cuman dibilang kita akan cek lagi 2 minggu lagi. Biasanya yang diharapkan itu waktu 2 minggu setelahnya itu udah kelihatan tuh si bakal janinnya, karena bisa aja ada kehamilan yang dia cuma ada kantongnya doang tapi kayak janinnya nggak berkembang. Jangan sampai. Jadi di situ tapi kita tetap diminta untuk happy aja, gak usah mikir aneh-aneh, karena memang bisa aja kok belum kelihatan di usia 5 minggu. Terus nah ini lanjutannya aku cek 2 minggu lagi dan udah kelihatan nih. Kalau teman-teman mau lihat, nanti aku akan tag yang lebih jelasnya di layar kayak gini. Nah jadi ini udah kelihatan nih si janinnya ya, di sini, dan ini di sini, dan di sini udah bisa dicek juga detak jantungnya. Jadi ini kayak grafik detak jantungnya, nanti ada videonya, aku akan masukin. Jadi udah bisa mulai ketahuan dari situ. Dan di sini udah mulai dibandingin nih usia berdasarkan HPHT sama usia si janinnya kalau nggak salah ya. Aku cek lagi. Nah jadi itu setiap aku kontrol selalu dibandingin apakah si perkembangan janinnya ini sesuai dengan HPHT aku atau enggak. Dan selama trimester 1 itu selalu sama ya, atau hampir sama, kayak cuman beda 1-2 hari. Jadi misalnya aku 12 week 5 hari HPHT-nya, di situ dia 12 week 3 hari kayak gitu. Jadi itu masih aman. Kalau dari yang aku nonton juga, selama bedanya itu masih 2 minggu itu dianggap masih aman kayak gitu. Selanjutnya kita cek 1 bulan lagi, berarti di 12 week 7 tambah, aku kesana sekitar 12 week 5 minggu kemudian. Nah ini yang aku rasain selama di trimester 1. Yang pertama telat haid tentunya, dan aku sering ngerasa pusing sama meriang, tapi belum mual tuh waktu di 5 minggu awal. Nah setelah 5 minggu itu baru berasa mual-mualnya, muntah. Cuman kayaknya muntah aku nggak separah beberapa orang lain. Jadi mungkin seminggu itu aku muntah 2 atau 3 kali. Dan seringnya karena aku ada alergi dingin, jadi setiap aku mandi pagi, atau mandilah setiap mandi pagi, sore, siang gitu, kan airnya sebenarnya airnya biasa aja, cuman dingin gitu aja rasanya. Jadi kedinginan, dan di situ aku mual pasti. Jadi habis mandi atau saat mandi biasanya aku muntah. Kalau udah nggak bisa nahan mualnya, itu cukup, menurut aku sih cukup menyulitkan ya, kayak nggak enak lah. Jadi kita mandi mau bersih, cuman kita malah muntah gitu. Kayak akhirnya aku mandi kadang sehari cuma sekali, atau dibantu diwaslapin sama suami aku supaya nggak terlalu dingin, jadi tetap bersih, diwaslapin, nggak yang diguyur air langsung gitu. Terus biasa aja sih, mual, muntah, sakit kepala, itu aja sering aku rasain, sama lemes cukup lemes, karena kadang aku juga mual selain setelah mandi itu. Kalau paling nggak enak itu kalau misalnya habis minum vitamin atau suplemen atau makan sesuatu, kita muntah, rasanya tuh kayak gue ngebayanginnya udah mual sekarang, nggak enak rasanya, itu pahit gitu loh, yang kalau habis minum obat ya atau vitamin.
Oke, aku mau sharing juga vitamin apa aja yang aku dapat. Jadi untuk di trimester 1, jadi ada beberapa tipe dokter ya memang. Cuman kalau dokter aku itu tipikal yang nggak terlalu banyak kasih obat atau suplemen atau apa. Jadi kan kadang ada yang dikasih obat anti mual, obat apa-apa. Aku nggak, jadi cuma dikasih vitamin aja. Itu Vitamam. Aku nggak terlalu musingin harus brand apa sih, aku cuma cukup jadi percaya aja gitu dengan yang dikasih. Jadi aku pakai Vitamam 1 selama 3 bulan awal. Terus ada teman aku juga kirimin vitamin tuh di trimester 2 sih, tapi nanti aku kasih, kalau nggak tahu Vitamam yang mana bisa di search aja. Jadi aku selama trimester 1 cuman minum Vitamam aja. Suplemen lainnya kadang kalau lemes banget aku minum Redoxon, yang minuman biasa itu, jeruk. Terus itu cukup ngebantu juga sih. Sama aku juga rajin minum Yakult, terus yogurt kayak gitu, supaya nggak terlalu mual. Apalagi ya, oh ya, waktu 12 week itu juga udah kelihatan si jantung, detak jantungnya normal segala macem. Alhamdulillah selama trimester 1 bayi aku, janin aku sehat. Di sini aku mau nunjukin fotonya dengan yang 12, jadi dia udah mulai kelihatan gitu guys. Ini semuanya ada soft filenya, jadi nanti aku akan insert. Nih bayinya, kelihatan ya. Jadi detak jantungnya normal dan perkembangannya sesuai dengan pertumbuhannya sesuai dengan usia yang seharusnya. Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Jadi di trimester 1 itu aja yang aku rasain. Apalagi ya, udah sih mungkin untuk pengalaman di trimester 1. Oke, halo guys. Jadi ada yang kelupaan tentang trimester 1. Jadi ini mungkin yang cukup penting untuk teman-teman tahu. Jadi ternyata setiap dokter itu akan melakukan observasi dengan cara yang beda-beda gitu. Pertama tentang USG. Jadi selama 3 bulan awal aku tuh selalu USG yang transvaginal atau yang dari vagina. Jadi kayak ada alat panjang gitu. Mungkin kalian bisa lihat ya alatnya kayak gimana. Jadi kayak batang panjang dimasukin ke vagina perempuan atau waktu mau cek USG-nya. Di situ pertama yang aku rasain tuh nggak sakit. Yang penting percaya aja gitu sama dokternya. Dan memang cukup nggak nyaman, cuman itu nggak terlalu besar, jadi nggak yang bikin sakit atau ngilu gitu, cuman ya agak nggak nyaman doang gitu. Jadi kelebihannya di situ sih lebih kelihatan clear untuk melihat si perkembangan janinnya. Dan kalau menurut dokter aku itu cuman bisa dilakukan maksimal di trimester 1 aja, atau di paling lama tuh di 12 week. Dan yang menariknya adalah waktu 12 week itu janin aku udah ketahuan cewek atau cowok gitu. Jadi ya mungkin nggak semuanya dapat juga treatmentnya di situ adalah kita bisa cek dari USG transvaginal itu waktu 12 week. Itu adalah hal-hal, katanya sih itu masa-masa penting, kita bisa lihat dari dekat si janinnya itu. Pertama bisa lihat jenis kelaminnya. Jadi pertama aku kayak masih nggak percaya, masa sih udah ketahuan di trimester pertama atau di 12 week itu, di 3 bulan. Jadi udah ketahuan jenis kelaminnya. Nah, habis itu selain jenis kelamin, hal yang cukup penting itu adalah lihat organ-organ dari si janin. Yang pertama waktu itu kita diliatin jantungnya tuh sehat atau normal bisa dibilang.
selain janin, selain jantung itu dilihat juga di perutnya. Aku lupa ya sistem pencernaannya. Itu juga dilihat, katanya aman-aman aja, sehat-sehat aja, alhamdulillah banget. Aku seneng banget. Terus selain itu dilihat juga jumlah jarinya. Jadi dicek juga jari-jarinya tuh udah lengkap atau belum. Dan amaze-nya adalah di saat itu ukuran si bayi itu baru berapa cm ya? Di sini bentar aku cek dulu. Oh iya, aku baru ingat. Baru sekitar 6 cm doang. Si janin itu baru 6 cm. Seberapa sih? Kecil. Cuman udah bisa kelihatan gitu kayak organ-organnya segala macam. Itu udah kelihatan kayak bayi aja gitu. Cuman dia masih 6 cm. Oke, wow. Mungkin teknologi zaman sekarang udah canggih. Jadi aku seneng di situ, aku cukup bersyukur juga organ-organnya tuh lengkap, sehat, kayak gitu. Jari-jarinya bisa dilihat ada 5 atau enggak di tangan kanan kirinya, kakinya. Lucu banget. Selain itu yang menurut aku treatment yang aku dapat cukup memberikan dampak yang positif ya, atau yang jadi dari awal tuh aku cukup concern juga dengan kesehatan bayi gitu atau janin. Jadi aku pengen tahu apakah organnya normal atau enggak, sehat atau enggak, kayak gitu. Dan di 3 bulan gue udah tahu jenis kelaminnya di situ. Tapi kita nggak mau yang berharap gimana 100% percaya atau enggak tuh, sama sekali enggak. Cuman biasanya gitu, oh udah bisa kelihatan gitu. Terus di trimester 1 juga aku ada cek lab. Cuman aku agak lupa cek labnya apa aja. Aku nanti akan kasih video terpisah mungkin, atau insert terpisah dengan suara tambahan. Jadi di situ alhamdulillah baik-baik, dan di situ alhamdulillah normal semua, kecuali di bagian urinalisa itu aku ada sedikit infeksi kandung kemih. Iya, saluran kemih gitu. Dan di situ aku nggak dikasih obat, cuman disuruh minum air putih yang banyak aja gitu. Oh iya, selama trimester 1 selain cek lab, terus USG transvaginal, keluhan apa aja yang aku rasain. Jadi di trimester 1 itu aku sempat ke dokter karena sakit kepala hebat, yang sakit banget sampai akhirnya aku dikasih obat lah gitu. Jadi sebenarnya boleh paracetamol yang biru atau Panadol biru itu boleh kalau teman-teman mungkin sakit kepalanya benar-benar nggak bisa ditahan. Jadi keluhan aku waktu itu, aku sakit kepala, mual, itu karena perut aku kayak kosong gitu. Jadi kalau misalnya hamil kita harus makannya itu dikit-dikit tapi rutin kayak gitu. Itu tipsnya. Apalagi ya, itu yang pertama aku ke dokter karena sakit kepala. Setiap masuk ke dapur itu mual. Gue kebayang mual kayak gimana, jadi kayak gak enak banget. Sama kan aku sampai punya ada bubuk-bubuk gitu kan, itu tuh sampai aku plastikin supaya baunya itu nggak keluar gitu. Jadi aku bener-bener nggak bisa ngecium bau bawang. Padahal sebelum hamil aku suka banget bawang. Kalau buat masak tuh pasti gue pakai banyak deh. Tapi semenjak hamil tuh kayak nggak banget lah sama bawang dan bumbu-bumbu dapur. Terus sensitif, apalagi sensitif lainnya adalah pendengaran aku. Kuping sebelah kanan itu rasanya tuh kayak ada apa ya, sangat terganggu dengan suara-suara yang rutin gitu. Misalnya kayak TV atau apa yang dia kenceng gitu, yang mungkin sebenarnya biasa aja, cuman aku emosi aja gitu kalau dengar suara yang kenceng. Jadi cukup agak nggak ngilu sih, cuman kayak ada berebek-berebek gitu. Akhirnya aku ke dokter THT, dan disitu dibilang sama dokternya telinganya sensitif gitu. Jadi bisa jadi karena itu ada alergi dingin juga. Jadi aku dikasih kayak obat semprot gitu dari hidung, setiap pagi aku pakai. Cuman itu nggak terlalu berefek karena lama-lama begitu aku udah masuk ke trimester 2 itu udah berkurang untuk sensitivitas di telinganya. Jadi aku mikir oh mungkin ini bawaan hamil aja gitu, jadi aku lebih sensitif telinganya. Itu jadi sensitif aku pertama bau,
terus sakit kepala, sama telinga aku kayak annoy lah kalau ada suara-suara tertentu. Jadi biasanya aku terganggu tidur malam waktu trimester 1 menuju kedua itu karena telinga. Jadi kayak bisa kedengaran suara AC yang atau suara kulkas juga bisa kedengeran. Ya padahal menurut aku kurang nggak make sense aja gitu. Jadi kayak I don't know why, but itu yang aku rasain. Itu aja sharing aku untuk trimester 1 menuju kedua. Selanjutnya aku akan bahas tentang benda-benda apa aja yang cukup membantu aku selama kehamilan ini gitu. See you di video aku yang selanjutnya. Semoga kalian suka dan bisa jadi apa ya, kalau aku hamil tuh biasanya aku sering dengar cerita orang-orang sih kayak gimana pengalamannya. Semoga cerita aku bisa membantu juga dan teman-teman bisa sharing juga kalau punya pengalaman yang sama. Oke, bye bye, see you di next video aku, bye. Halo, selamat siang semuanya. Halo, tes 1 2 3. Apakah suaranya kecil atau biasa aja? Kok ada glitch gitu? Oke. Jadi kalau ngomong harus lihat ke arah kamera supaya terlihat hidup. Begitu bukan? Coba matiin.